Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani dengan NIM 231572010022. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang tutorial atau langkah-langkah pembuatan augmented reality menggunakan tools Vuforia Engine dan Unity 3D. Sebelum kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah atau tutorial pembuatannya, saya akan membahas sedikit tentang apa sih AR, Unity 3D, dan Vuforia Engine tersebut. Yang pertama adalah AR. AR adalah sebuah inovasi dalam teknologi visual yang mengintegrasikan elemen atau objek virtual baik yang bersifat 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam ruang dunia nyata. Yang kedua adalah Unity 3D. Unity 3D adalah software game engine yang lengkap dan banyak digunakan untuk membuat animasi, desain arsitektural, simulasi, dan permainan interaktif baik dalam format 2 dimensi maupun 3 dimensi. Engine ini memiliki kemampuan untuk mendukung distribusi lintas platform, memungkinkan satu aplikasi dibangun agar dapat berjalan di berbagai operasi dan perangkat, seperti Android, iOS, dan PC. Unity dikenal memiliki kualitas tinggi dan stabil dalam rendering grafis 3 dimensi. Dan yang terakhir ada Vuforia Engine. Vuforia Engine adalah sebuah kit pengembangan perangkat lunak atau SDK yang dibuat oleh Qualcomm, yang ditujukan untuk membantu pengembang dalam menciptakan aplikasi augmented reality di perangkat mobile seperti iOS dan Android. SDK ini bisa langsung diintegrasikan ke dalam platform Unity 3D sebagai modul Vuforia AR Extension. Oke, setelah kita membahas sedikit tentang apa itu Vuforia Engine dan Unity 3D, di sini kami akan membahas tutorial atau langkah demi langkah bagaimana cara membuat augmented reality-nya. Yang pertama yaitu kita menginstal terlebih dahulu Unity 3D-nya, di mana tools ini berfungsi sebagai kanvas utama untuk merakit seluruh komponen serta memastikan modul Android Build Support telah terpasang. Karena di sini kami telah menginstal, maka langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasinya, biasanya di sini kita disuruh untuk meminta mendownload semua data yang ada di dalam aplikasi ini. Berhubung kita sudah menginstalnya terlebih dahulu, maka kita langsung membuat projectnya saja. Di sini kita bisa langsung mengklik New Project. Nah, di sini juga terdapat beberapa template untuk membuat gambar 3D-nya. Kita pilih saja yang Universal 3D. Setelah itu, kita bisa membuat nama projectnya. Di sini kita buat saja namanya yaitu Project 1. Dan untuk lokasi ini adalah tempat untuk menyimpan project tersebut. Setelah itu kita klik Create Project. Oke, di sini sekarang kita sudah masuk ke halaman aplikasi untuk membuat gambar 3D-nya. Nah, sebelum lanjut membuat gambar 3D-nya, kita harus memasukkan tools yang kita pilih terlebih dahulu, yaitu Vuforia Engine. Dan untuk mendapatkan tools tersebut, kita bisa memilih menu Asset Store. Lalu kita pilih Asset Store Web. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan ke halaman web dari tools Vuforia Engine tersebut. Terus di sini kita cari nama dari tools yang kita pilih, yaitu Vuforia Engine. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah itu, di sini kita download SDK dari Vuforia Engine-nya dan langsung kita masukkan ke dalam Unity 3D-nya nanti. Nah, berhubung di sini kita sudah menginstal SDK dari tools Vuforia Engine-nya, maka kita langsung import saja SDK yang kita install tersebut ke dalam aplikasi Unity 3D-nya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Muhammad Sadifuddin Agustinus dengan NIM 019 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini kita akan mengimpor tool Vuforia Engine. Langsung saja kita pergi ke Asset Store, ke My Asset. Nah, di sini sudah ada tool yang kita download sebelumnya. Kita pertama-tama import
skip. Next. Import. Selanjutnya klik update. Baik, kita sudah selesai untuk mengimpor tool Vuforia Engine-nya. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya di sini saya Muhammad Ridha dengan NIM 031 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini kita pertama hapus untuk main kamera bawaan dari Unity 3D-nya. Kita ganti dengan AR kamera yang sudah disediakan di tools Vuforia Engine-nya. Kita klik ke game object, ke Vuforia Engine, ke AR kamera. Nah, di AR kamera ini kita harus memasukkan lisensi key untuk mendapatkan lisensi key-nya. Kita perlu masuk ke dalam web Vuforia Engine. Pilih yang paling atas. Sebelum login, kita harus register dulu membuat akunnya. Ini isi sesuai keperluan kalian. Berhubung sudah membuat akun, kita langsung login aja. Di sini kita memasukkan email sama password yang sebelumnya kita register. Kita login. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam web Vuforia Engine-nya. Baik, kita langsung membuat lisensi key-nya. Kita klik ke plan and lisensi. Nah, kita langsung membuat basic lisensinya. Kita memasukkan nama kita, centang, dan confirm. Terus kita masuk ke dalam lisensi yang sudah kita buat. Di sini ada lisensi key-nya. Kita salin untuk dimasukkan ke dalam AR kamera sebelumnya. Setelah kita memasukkan lisensinya, untuk fitur ini kita hapus centang dan device post dan include AR library. Kalau sudah selesai, untuk mengganti AR kameranya. Oke, sebelumnya di sini saya Arif Rahman Al-Farizi dengan NIM 007 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baik, di sini kita mulai untuk membuat project 3D-nya. Pertama kali kita membuat folder markers-nya. Nah, di sini kita membutuhkan bahan untuk dijadikan marker. Karena di sini kita sudah punya, jadi kita langsung masukkan saja ke dalam aset markers-nya. Kemudian kita buat untuk folder 3D-nya. Kita membutuhkan file dengan format FBX untuk dijadikan bahan 3D-nya. Nah, di sini saya menggunakan dragon atau naga untuk dijadikan 3D. Baik, untuk bahan sudah terkumpul, kita lanjutkan membuat image targetnya. Pertama kita klik game object, terus ke Vuforia Engine, kemudian ke image target. Nah, di sini untuk tipenya from image. Dan selanjutnya kita memasukkan marker yang sudah ditambahkan ke aset dengan kita seret ke dalam kotak image ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin, NIM 029. Saya akan melanjutkan project dari rekan saya. Nah, di sini kan sudah dimasukkan untuk markernya atau image targetnya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan 3D gambarnya ke dalam objek tersebut supaya bisa kalau waktu di scan itu bisa memunculkan gambar. Baik, kita langsung saja.
Nah, di sini kita saya memakai format FBX karena saya sudah memakai format yang lain itu gak bisa. Jadinya saya ambil yang FBX. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam image targetnya ini menjadi di dalamnya. Kita klik 2 kali. Nah, langsung ada naga besar. Kita cuma untuk ngepasin apa ini ya posisinya. Biasanya bisa dari sini, bisa dari sini. Coba yang dari sini saya agak hafal, lumayan hafal. Ini yang ini 01, yang ini 0, 012, yang ini 00, 23, dan untuk yang rotasinya ini ada di yang tengah saja, min 180.000, 33. Untuk yang skillnya ini cukup, ini adalah perubahan yang besar. Ini kan besar ya, ini satu ini sangat besar, jadi kita jadikan 0.0021. Kita samakan semua 0.0021, samakan semua 0.0021. Nah, baik, kita langsung klik 2 kali. Nah, kalau sudah hafal, enak, langsung jadi di sini. Langsung ngepas di atas marker. Ya, langsung pas. Ya, cuma geser-geser sebentar saja. Sedikit, bukan sebentar ya, maaf. Nah, sudah jadi. Ini untuk kuncinya ya, untuk kunci supaya pas ke marker. Baik, kita coba tes. Kita coba testing. Kalau mau coba testing, kita masuk ke game. Selanjutnya kita play. Nah, kita masukkan ke marker yang sudah kita masukkan ke dalam markernya itu gambarnya. Cukup kita tampilkan ke kamera laptop, nanti akan muncul. Nah, ini untuk 3D-nya kita sudah muncul. Kita bisa belok-belok ini. Cukup mudah ya. Baik, kita lanjut ke penginstalan aplikasinya ke dalam Android. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tutorial atau langkah-langkah pembuatan augmented reality menggunakan tools Vuforia Engine dan Unity 3D. Mohon maaf apabila kelompok kami tidak dapat melanjutkan penjelasan tentang projectnya sampai menjadi sebuah APK karena adanya kendala dan keterbatasan dari device kami. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kurangnya pemahaman kelompok kami dalam penjelasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.